Pemirsa Bali G Academy, kembali lagi dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Silakan datang, ya kan? Oke, pada video kali ini ya, supaya ini juga cepat selesai masalah ini, ya saya akan tetap terus bersuara, ya. Kali ini video ini saya ingin mengajukan kepada Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Pak ya, supaya masalah ini selesai. Kalau bisa saya buktikan bahwa video CCTV yang ditampilkan ya di persidangan Jessica Kumala Wongso 2016 yang lalu, Pak, 8 tahun yang lalu, di depan Bapak, maka gugurlah hukum bagi Jessica karena bagaimana mungkin video yang sudah direkayasa itu menjadi bahan, bahkan bahan utama ya, bagi hakim di persidangan untuk memutuskan Jessica bersalah, Pak. Oleh karena itu, Pak Kapolri, kalau Bapak ada waktu, tolong pertemukan saya di depan Bapak dengan bawahan Bapak, Kombes Pol Muhammad Nu Al-Azhar di Mabes Polri, di depan Bapak sendiri. Biarkan kami berargumen secara ilmiah dan Bapak lihat dan Bapak pertimbangkan dan Bapak juga bisa panggil ahli yang lain di bidang yang sama untuk membuktikan apakah pembuktian saya itu benar atau tidak. Oleh karena itu, saya meminta Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meluangkan waktu, Pak, agar masalah ini selesai, tidak berlarut-larut. Karena ada anak manusia seorang gadis di sana di penjara 8 tahun akibat dakwaan yang berdasarkan video yang sudah direkayasa, Pak. Itu tuduhan saya berdasarkan bukti ilmiah yang saya temukan di BAP Muhammad Nur Al-Azhar, bawahan Bapak ini, dan seorang sipil, Christopher Hariman Rianto. Keduanya saksi ahli digital forensik di persidangan 2016 yang lalu. Itu ya Pak ya. Dimohon Pak, supaya masalah ini selesai Pak, dan saya bisa kembali ke pekerjaan saya sebagai dosen dan penulis sekaligus programmer Pak. Oke, Pak Komandan, siap. Terima kasih Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mendengar usulan saya. Siap. Nah, sekarang kembali kepada rekan-rekan yang menonton video ini di Bali G Academy ya. Kalau kalian pernah mengikuti, itu tahun 2016 yang lalu, ya di Kompas TV itu Christian Grits mengundang saya. Pada saat itu, ketika sebelum saya, bahkan saya sudah di bandara itu malam itu, saya ditelepon oleh Pak Oto, katanya ditantang. Christian Grits mengatakan pada Pak Oto, katanya saya ditantang untuk tampil di TV untuk debat atau berargumen secara ilmiah. Ditantang oleh Muhammad Al-Azhar dan saya membatalkan penerbangan pulang ke Lombok saat itu. Nah, pada saat itu saya semangat sekali karena saya banyak sekali sudah amunisi setelah saya sidang saya pelajari lagi yaitu di kamera 7 ya, kamera 7 bahwa terjadi dua resolusi frame pada waktu yang sama tapi apa namanya resolusinya berbeda itu sudah saya temukan tetapi sayangnya sebelum persidangan saya hanya dapat BAP itu 2 hari sebelum maju, jadi saya kurang teliti ya, artinya kurang banyak waktu untuk mengupasnya. Nah, pada saat itu saya datang dengan berapi-api, sehingga saya mengatakan jika Muhammad Nur Al-Hasar hadir saat itu, ya, padahal dia yang menantang ya menurut Kristen Grits di Kompas TV, jika dia hadir, maka Jessica pasti bebas.
Karena apa? Tidak mungkin itu apa namanya, satu kamera, dua resolusi yang berbeda. Satu full, satu seperempatnya ya. Satu 1920 1080 ya, full laptop itu yang setelah apa saya temukan ada di BAP-nya Muhammad Nu dan Christopher itu menjadi seperempatnya gitu. Tapi dia nggak berani hadir ya. Udah 8 tahun yang lalu. Oke, sekarang melalui video ini saya menantang Anda, Muhammad Nu Al-Azhar ya, di depan your big boss, komandan Anda yang tertinggi, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jika Anda seorang saintis, jika Anda memang membidangi digital forensik, jika Anda membidangi kriptografi, image, dan video processing, ayo kita ketemu. Tunjukkan batang hidungmu di mana Anda berada. Anda berkantor di sana, saya siap datang. Di hadapan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, komandan Anda sendiri, saya akan membuktikan ya, rekayasa, modifikasi ilegal, perusakan alat bukti yang Anda lakukan sehingga membuat kamera 2, 3, 5, 6, 7, 9 itu menjadi kabur. Yang tersisa adalah kamera satu di kasir yang tajam, yang sesuai ukuran 1920 1080. Sisanya Anda sudah lakukan downscaling ya. Jadi semua kabur. Anda tinggal mengarang dan hakim mendengar, terciptalah keputusan sesuai dengan apa yang saya saksikan di acara Rossi, bahwa Hakim Binsar Gultum mengatakan ketika di Zoom dilihat apa tangan memasukkan sesuatu, itu kan perbuatan Anda. Anda berhasil, ya, Anda bergembira, tetapi hanya 8 tahun. Setelah tahun 2003 yang kemarin, akhir dan sampai sekarang, inilah hidupmu akan terus dihantui oleh perbuatan-perbuatanmu yang merekayasa, ya. Barang bukti digital yang seharusnya Anda pertahankan ketajamannya, Anda pertahankan resolusinya, Anda pertahankan frame rate-nya. Tapi Anda ya melakukan yang terbalik ya, yang yang pantang dilakukan oleh seorang ahli forensik digital. Itulah tantangan saya pada Anda ya. Jika Anda menonton ini, ya mudah-mudahan disebar oleh para netizen dan TikToker yang lain. Ayo, katakan kepada komandan Anda tertinggi, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Biar kita ketemu, biar ini selesai, dan saya akan buktikan Anda merekayasa, dan hukum itu harusnya, hukuman untuk Jessica harusnya gugur. Karena jika dia benar melakukan pergerakan-pergerakan yang Anda tuduhkan itu, Anda tidak perlu capek-capek untuk mengedit, mendownscaling, membuat pergerakan-pergerakan palsu, pergerakan-pergerakan artifisial, ya, pergerakan-pergerakan yang menuduh Jessica. Jika memang pergerakan-pergerakan itu ada, ya Anda tinggal tampilkan apa adanya, tajam. Tidak capek pekerjaan seperti itu. Cuma menampilkan saja sesuai dengan timeline-nya, sesuai dengan timestamp. Anda capek karena Anda merekayasa. Itu pekerjaan sepele sebenarnya pekerjaan Anda itu. Ya. Capek, Anda lelah. Ya karena Anda berbohong, Anda menipu di pengadilan. Dan saya akan buktikan itu di depan Pak Komandan. Oh, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan saya akan meminta Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memecat Anda dan memenjarakan Anda. Karena telah mencoreng nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia yang dicintai rakyat. Anda telah merusak nama baik institusi yang dibayar pajak untuk mengayomi rakyat. Oke pemirsa, untuk sebagai iseng-iseng ya, nah, biar agak panjang ini video kan, biar
nggak terlalu serius sekali. Coba kita lihat dulu ya, tahun 2016 berapi-api sekali ini Muhammad Nur Al-Azhar mendiskreditkan kapabilitas saya. Padahal kenal aja enggak ya. Kok bisa dia menyepelekan ya, cenderung menyepelekan profil saya ya. Saya heran dengan Muhammad Nur Al-Azhar ini. Salah saya apa? Kok Anda menyepelekan saya seperti itu? Kenal aja enggak, ya kan? Gitu. Oke, kita putarkan. Bagaimana dia sepele ya dengan apa saya ya, kemampuan saya. Softwarenya. Oke, di sini Anda ingin mengatakan bahwa meragukan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli digital forensik, seperti itu? Seseorang tidak bisa dengan enaknya menepuk dada terlalu kencang, saya digital forensik, tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Digital forensik harus memenuhi dua kaidah. Dia memenuhi background akademik, dia memenuhi prakteknya. Tidak bisa seorang dengan jago teori renang tapi tidak pernah praktek renang, dia bilang saya ahli renang. Atau dia jago teori menyetir mobil tapi sedikit praktek menyetir mobil, dia bilang saya ahli menyetir mobil. Tidak bisa seperti itu. Artinya harus ada background akademiknya, harus ada sertifikasinya, ada tahapan-tahapannya. Tidak semudah kalau kita punya software langsung kita main klik kita bilang ini hasil video forensik. Tidak sesederhana seperti itu. Nah, dia menuduh saya main klik aja ya. Kenal, padahal nggak kenal kan ya. Ya, gimana ya? Ya, menghancurkan kredibilitas saya supaya hakim mendengar dia lebih hebat, lebih ini ya. Bolehlah tekniknya, tapi kan tidak baik ya sebagai seorang profesional, seorang ilmuwan, seorang yang ahli itu belum kenal sudah ya belum tahu sudah merendahkan. Gini-gini saya memasukkan dolar loh walaupun sedikit ya lewat buku-buku saya yang project ya full source code gitu. Kalian bisa lihat di internet ini ya. Ini lihat. Ya sekali buku-buku saya di internet itu di Amazon itu adalah buku project yang bukan asal klik-klik sesuai seperti tuduhan Anda ya Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, saya sudah belajar sesuai dengan apa saya bidang saya diajari oleh seorang profesor yang lulusan UCLA dulu itu tahun 80 berapa 5 86 yang membawa ilmu pemrosesan citra digital atau digital image processing dan video processing itu kepada kami dulu. Jadi saya sudah lama menekuni bidang ini Muhammad Nur Al-Azhar bukan kemarin sore ya kan. Jadi Anda nggak tahu siapa saya gitu, pekerjaan saya dan apa yang saya bidangi di Jepang ketika studi bagaimana apa namanya bekerja dengan data-data yang sensitif, intelligence disisipkan ya. Anda tahu sendiri lah itu steganografi di video digital apa digital video ya kan. Jadi nggak perulah sombong-sombongan gitu. Tapi sekali lagi ya, jangan pernah merendahkan orang lah sebelum kenal sama sekali. Itu aja pesan saya. Dan kalau apa namanya, kalau Anda tidak seorang pengecut ya, Anda seorang gentleman, ayo hadapi. Kita berhadapan. Kalau 2016 kemarin Anda tidak datang sesuai dengan tantangan Anda, inilah saatnya Anda muncul. Inilah saatnya Anda membuktikan tuduhan saya tidak benar. Dan langsung apa saya di kantor Anda itu tangkap langsung karena menyebarkan hoax untuk merendahkan institusi kepolisian yang dicintai rakyat. Ya kan? Gampang sekali kok. Gitu loh. Ya kan? Ini saatnya. Ayo, saya tunggu. 1 minggu, 2 minggu ini. 1 bulan, 2 bulan ini. Katakan langsung kepada Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Pak, tangkap orang itu. Dia katanya minta dipertemukan dengan saya di hadapan Bapak. Ayo Pak, luangkan waktu saya. Luangkan waktu Bapak agar kami berdua bertemu. Kan gitu ya kan, gentleman kan. Katanya saintis kan gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi putar ya. Ada sebuah video dengan Bapak apa ini Helmi Yahya gitu kan. Biar agak panjang video ini, kita lihat dulu dia atraksinya kan. Oke, ini kita putarkan dulu ya.
siapa sih dia gitu kan. Kombes Muhammadu Al-Azhar sudah bersama saya di Bareskrim ya, Pak? Iya, iya. Jadi apa? Di Puslapor, di Puslapor? pemeriksa forensik utama. Pemeriksa forensik Forensik utama. utama. Ini udah paling tinggi tuh Paling tinggi untuk fungsional paling tinggi. derajatnya. Iya. Nah, Anda kan jabatan fungsionalnya tertinggi ya, mungkin setingkat profesor lah itu ya kalau di universitas mungkin ya kan. Pemeriksa forensik utama, Puslapor RI, Puslapor RI, Laboratorium Forensik Digital. Anda kan pemeriksa forensik utama. Ayo, saya cuma dosen biasa kok, nggak terlalu tinggi-tinggi banget jabatan saya biasa kok, cuma lektor biasa, fungsional. Kan? Nah, Anda kan sudah pemeriksa forensik utama di Puslapor RI, Mabes Polri, tertinggi fungsionalnya, berarti sudah profesor tuh di bidangnya kan. Jangan khawatir, ayo kita ketemu. Kalau Anda merasa benar, kalau apa yang saya tuduhkan tidak Anda lakukan, ayo ketemu. Gitu loh. Waktu saya juga waktu podcast tahun lalu, akhir tahun lalu di Diskursus Net, itu juga saya minta hubungi dulu Muhammad Noor Al-Azhar itu. Ternyata mereka tidak bisa menghubungi Anda, lalu mereka bersurat kepada Mabes Polri supaya Anda sendiri yang klarifikasi di podcast Diskursus Net. Tapi sampai hari ini juga tidak ada responnya sama sekali. Itu menurut penuturan dari pihak Diskursus Net ya. Oke, untuk lebih lanjut kita putarkan lagi. Dia di podcastnya Bapak Helmi Yahya ini bercerita juga tentang kopi sianida, makanya kita agak senggol dia, ya kan? Apa peran dari tamu saya ini? Kasus mulai dari apa ya? Kopi sianida ya? Ya, itu yang paling heboh tuh kopi sianida sih. Jessica? Iya, Iya, betul. ya. Iya. Yang diperiksa apanya waktu itu, Pak Panu? Rekaman CCTV. Rekaman CCTV. Jadi kan yang namanya kasus itu, apalagi kasus pembunuhan dalam dunia internasional Interpol itu ada namanya teknik timeline investigation. Investigasi yang berbasiskan lini masa waktu. Jadi dibuatlah day to day, misalnya apa hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Itu udah merangka untuk mendapatkan rekonstruksi kasus yang seutuhnya. Sekarang karena kasusnya seperti kita bermain puzzle. Jadi kasus kemudian dipecah menjadi potongan-potongan gambar kecil kemudian disusun. Disusun lagi. Nah, itu. Nah, timeline investigation terbaik itu ternyata adalah CCTV. CCTV. Karena dia betul-betul sampai frame per frame, bukan hanya lagi detik ke detik. 1 detik kan bisa ada 15 frame sampai 30 frame gitu. Nah, dari detik ke detik inilah kita bisa ngomong yang kasus kopi sianida itu dilihat bagaimana berjalannya itu. Jadi bukan hanya pada saat ketika korban datang minum kopi, tapi mundur ke belakang sama ke depan setelahnya itu kan tergambar jelas gitu. Jadilah gambar kasus itu lengkap gitu. Sampai kopi itu ketika dibuat di bartender itu bentuknya tuh masih gelas kosong gitu segala macam tuh. Termasuk siapa yang mesan ya? Iya, dan itu lengkap sekali memang. Itu gila dulu. Sidangnya tiap hari live. Iya, iya. Saya juga waktu itu capek. Ini. Iya, maksudnya kan itu nggak hanya sekedar apa ya, menonton, tapi kan kita harus juga kan melihat gitu, kita bagaimana menganalisa gitu. Tapi kan itu lumayan menguras energi sama ini emosi kan waktu itu kan kayak terbelah gitu. Capek ya Muhammad Noor Al-Azhar ngeditnya, merekayasanya ya capek lah. Perbuatan rekayasa itu memang melelahkan. Anda pasti punya tim untuk mengeditnya, gitu loh. Ya kan, kalau tajam ya seperti kamera satu Anda tampilkan kok seperti apa adanya, tajam, tepi-tepi objek itu tegas ya, tipis tapi tegas. Gitu ya kan. Perbedaan antara objek itu tegas, tidak berbayang ya, tidak mengalami apa namanya downscaling. Ya, objek-objek baik objek diam maupun objek bergerak itu berbayang akibat downscaling yang Anda apa namanya Anda lakukan. Dan saya bisa analisa nanti di depan Pak Kapolri
Apa dampaknya? Secara matematikanya apa? Secara apa namanya? Di domain frekuensinya bagaimana? Di domain wavelet-nya bagaimana? Di domain transformasi lain bagaimana? Saya akan tunjukkan dengan vektor flow perbuatan Anda itu secara ilmiah. Gitu ya. Jadi Anda boleh buat alasan, tapi di BAP saya sudah menangkap bahasa Anda. Gitu. Silahkan bantah itu di depan Pak Kapolri. Ya, Bapak pemeriksa forensik utama, ya kan? Oke, ini yang terakhir ini. Satu video lagi ya kan. Ini agak-agak ilmiah ini. Ada kejujuran. RJ sama ini emosi kan waktu itu Emosi. kan kayak terbelah gitu. Wah. Harus netral banget ya. Iya, ya itu memang kan kalau kita ngomong digital forensik itu kita Objektif. mau tak mau objektif karena itu base-nya Based kan on science. Science ya. Saya sering bilang sama pimpinan saya ataupun tim saya, Forensik adalah based on science ya, Muhammad Nur Al-Azhar. Based on science. Oleh karena itu, saya tantang Anda untuk membuktikan penjelasan ilmiah bagaimana Anda mengubah 1920 1080 menjadi 960 576. Jawab itu ya. Bagaimana Anda melakukan itu? Untuk apa? Itu secara ilmiah ya. Bagaimana 1920 1080 secara ilmiah Anda ubah? Kalau Anda jawabannya tidak sengaja, aduh, katanya pemeriksa forensik utama. Ya, resolusi tinggi, resolusi rendah aja nggak tahu, buang aja itu gelar. Ya kan? Kalau Anda masih mengatakan itu tidak sengaja, no, 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 no. Banyak lagi bukti lain yang saya akan ungkapkan di depan Pak Kapolri. Ya, di depan Anda. Oke? Oke, lanjut ya. sampai saat ini kalau memang 2 tambah 5 sama dengan 7, katakan itu 7. Jangan jadi 6, jangan jadi 5, jangan juga jadi 8. Andai kan 7 itu menguntungkan pihak lain, merugikan pihak lain, itu bukan urusan Apa kita. boleh buat? Bukan urusan kita. Kita hanya nyampaikan 2 tambah 5 sama 7. Andai kan nanti ada pendapat untuk mencapai 7 itu 1 tambah 6, monggo, nggak apa-apa. Itu lumrah dalam dunia sains. Kayak kita ngomong metodologi penelitian itu, kalau Oke. kita S1, S2, S3 kan ada itu. Untuk mencapai titik situ, silakan mau pakai metode penelitian yang mana gitu. Nah, ketika ada yang bilang, wah untuk 7 itu saya 8 kurang 1, ya monggo, nggak ada masalah juga gitu. Nah, kita harus tegas menyatakan itu. Pernah juga ada satu Bagaimana 7 itu 6 tambah 1, 8 kurang 1, 7 tambah 0, 9 kurang 2, 11 kurang 4, ya kan? Gampang. Kalau yang hal-hal yang anak SD juga tahu. Pertanyaannya, ya, bagaimana 960 dari 1920 itu? Coba, ya, 960 Anda apa buat dari 1920. Itu lebar. Bagaimana 576 itu Anda buat dari 1080? Wah, itu perlu penjelasan sangat ilmiah dari Anda. Ya, penjelasan yang sangat ilmiah dan harus diterima oleh ilmiah juga. Gitu, karena BAP Anda itu adalah produk ilmiah harusnya. Sama seperti artikel, paper. Harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus bisa direkonstruksi orang lain. Ya. Dampak dari downscaling Anda itu secara brutal Anda lakukan. Secara sengaja Anda lakukan dengan motif menciptakan pergerakan-pergerakan palsu untuk menyudutkan Jessica, untuk menersangkakan dia, menerdakwakan bahkan ya. Gitu. Jadi Muhammad Nur Al-Azhar, inilah tantangan saya. Kalau kemarin Anda menantang Anda ya sendiri yang tidak datang, mari kita lihat bagaimana kalau saya tantang balik Anda sekarang? Ya, saya tantang balik Anda, apakah Anda tidak datang juga? Gimana? Kalau Anda tidak berani di depan komandan Anda, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya sudah di podcast. Kita ketemu.
Anda tentukan tempatnya podcast mana atau di televisi mana gitu ya. Silahkan Anda ini hubungi saya. Anda tahu di apa ini email saya pasti itu, ya kan? Atau hubungi pengacara Bapak Oto Hasibuan, telepon supaya menghubungi saya. Itu aja tantangannya ya untuk Anda Muhammad Nur Al-Azhar. Berhentilah Anda bersembunyi ya, karena Anda ini sudah menjadi buronan netizen ini, ya kan? Dicari-cari, ya kan? Sampai di mana Anda ini bersembunyi, ya kan? Oleh karena itu saya buat tantangan terbuka. Anda dulu menantang saya lewat Christian Grits di Kompas TV. Sekarang Anda saya tantang balik secara terbuka. Tunjukkan batang hidungmu, ya. Jelaskan itu secara ilmiah. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya di depan Pak Listio dan gagal melakukannya, saya meminta kepada Bapak Listio dengan hormat, Bapak Jenderal, ya, untuk menghukum orang ini, Pak. Bersihkan oknum kepolisian dari oknum-oknum kotor semacam ini, gitu Pak. Tangkap dia, jatuhkan hukuman maksimum supaya tidak pernah lagi terjadi seperti ini, rekayasa video digital, ya, barang bukti digital yang sangat sensitif, ya, seharusnya memperkuat, mempertegas pembuktian ini malah mengaburkan dan malah merekayasa dan membengkokkan fakta-fakta. Begitu saja ya Muhammad Nur Al-Azhar ya. Kalau Anda tidak meladenin, ya kita tunggu aja apakah alam semesta yang akan menghukum Anda atau hukum di negara ini yang akan menghukum Anda. Kita tinggal tunggu waktu saja. Oke? Bagi teman-teman Sabtu Perjuangan di tanah air dan di luar negeri, ayo kita suarakan terus karena kita bukan kumpulan orang-orang pengecut dan kumpulan orang-orang yang tidak berotak di Republik ini. Kita harus bersuara. Oke, salam dari kami dari tepian Danau Toba yang indah sekali. Horas!